Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kemarin teman-teman semua ini sudah mengeksplor tempat ini katanya Gus ya. Ya baik. Jadi mereka mendatangi menelusuri tempat ini. Terus ada suatu kejadian yang saat mereka melakukan eksplor tempat ini, mereka dihadang oleh penghuni makhluk di sini dan katanya kuat sampai Gus katanya ini kalah dan katanya sampai keluar darah Gus. Ya, sedikit ngeluarin. Oh ya, itu mungkin Tapi karena serangan itu ya. Memang karena memang energi sama ini makhluk memang Gede, memang di sini gede ya. Ya, penjaga di sini besar. Jadi memang ada. Oh ya. Jadi tempat ini memang hutan ini ya. Dan jarang orang itu menjamah tempat ini, sehingga mungkin itulah sehingga penghuni makhluk gaib yang ada di sini itu mereka betah karena auranya itu sangat kuat dan kebanyakan aura negatif di sini karena manusia itu dia mengandung aura yang positif. Maka setiap tempat jika sering dijamah oleh manusia, sering buat aktivitas, sering buat ibadah apalagi, itu akan mengalahkan aura-aura negatif yang dihadirkan oleh bangsa-bangsa gaib begitu. Ya, dan ini mungkin salah satu indikasinya sehingga tempat ini begitu angker dan penghuninya begitu kuat. Sehingga mereka ketika menelusuri tempat ini dihadang dan disuruh pulang dan bahkan diserang sehingga sampai muntah darah begitu. Dan saya penasaran tempatnya tuh seperti apa gitu. Itu masuk ke dalam Gus ya? Ini masuk, ini kita dari pas di pinggirnya. Oh, oke. Kita akan coba untuk menelusuri seperti apa sih tempatnya gitu loh. Oke, kita akan langsung masuk aja guys ya. Mana lewatnya Panglima? Sini. Nah, sini kayaknya. Ini memang Ini jalannya mana ini? ini bukan apa-apa yang ditakutin ular guys. Tidak ada ularnya. Kenapa Panglima udah aman? Coba ininya mana lampunya? Ini banyak pohonnya. Apa namanya? Bambu. Ini sepertinya Pohon ini gitu. Kalian depan lah, kalian yang tahu tempatnya gimana. memang nggak pernah dipakai Langsung ini aja. Jalannya kita yang Takutnya ada ada yang binatang buas loh. yang demi keamanan. Kita kalau nemu harta karun nggak apa-apa, kalau nemu yang enggak ini bahaya. Siapa tahu ini jodoh juga di sini kan. Jodoh. Mana Pak? Kamu yang depan? Saya waktu kemarin itu kan di sana ada penampakan perempuan. Oh di sini. Ya di sini perempuan. Banyak banget sebenarnya penampakan itu. Nah, nah di tempat ini kan gerbangnya
Enggak, tempatnya kalian di mana tempatnya? Tempatnya di sini. Oh, ini 3 pohon ini, udah pohon mati. Iya. Terus ada pohon mati tapi kok Ini 3 ini. tampaknya aneh. Dia kayak bentuk segitiga gitu. Wih, Si yang 5 lagi coba nah ini emang men- ini 3 mendeteksi. pohon ini seperti ada benang merahnya, ada kaitannya ya. Jadi ini Seperti gerbang. benar. Jadi ini gerbangnya nih, Gerbang. Bos. Ini jadi kemarin apa yang Dijaga makhluk kanan kiri. udah disambut lagi tuh. Bagaimana Panglima? Ini memang auranya kuat ya. Nah, Ini mungkin tepatnya tuh masuk di tengah ya. Terus ini adalah gerbang menuju apa ya, kerajaan. Nah, kalian tahu nggak kenapa kuat-kuat? Di sini ada kerajaannya di sini. Di mana di sini? Dan ini salah satu gerbangnya. Ini kalau dilihat secara mata batin, ini adalah simbol dari pintu gerbang mereka. Ini kalau kita lihat, apa ya, seperti hal yang biasa gitu. Cuman dilihat dari mata batin itu memang ada apa namanya, menuju kerajaan mereka gitu. Ini gini nih. Ini saya ngadep ke sini ya. Ini tepat depan sini, ini adalah kerajaan. Itu di sini. Dan mereka apa namanya? Tahu nih depan ini mengatakan ini saya sedang komunikasi nih sama mereka. Tarik sana. ini Tolong, bisa saya akan menginterogasi ini yang komunikasi dengan saya, dan ini adalah salah satu punggawaannya yang ada di sini begitu. Saya tidak tahu mana satu ya, entah ini yang jelas sosok yang tiba-tiba menyambut kita. Dia ada 3, 4 bahkan lebih ini nanti. Banyak yang Jadi assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Oh, jadi dia non muslim ya. Kafir gitu. Saya ingin bertanya, Mbak. Kemarin teman-teman saya mencoba untuk menelusuri tempat ini dan jadi salah teman-teman saya, Mbak. Kenapa? Apakah bukannya mereka itu tidak mengganggu kan, Mbak? Mereka hanya ingin melihat situasi di sini. Dan kenapa sih tempat ini tidak pernah dijamah manusia, dan kenapa tempat ini tuh angker gitu loh. Jadi emang benar banyak sosok-sosok seperti Anda ini di sini ya. Iya. tempatnya. Oh, dia mengatakan tempat di sini tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa dijamah manusia. Maksudnya ketika orang membuka lahan di sini itu tidak akan bisa gitu, akan diganggu. Diganggu. Mungkin kalau ada nih ekskavator datang ke sini atau apa, nanti mereka ini yang mengusulin dimatiin mesinnya atau dibikin rusak begitu. Oh, dan Anda ini tidak suka jika tempat ini dijamah manusia begitu? Kenapa Mbak kok tidak bisa? Oh, kerajaan besar. Namanya kerajaan apa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Sangkabuana nama kerajaannya. Emang besar ya, dan kerajaannya itu Sampai megah bisa bahasa gitu. Indonesia nggak Mbak?
Jadi apa namanya? Ya jadi begini Mbah, kenapa teman saya itu hanya mengeksplor atau ingin tahu tempat ini sehingga sampai bangsa Anda itu menyerang hingga teman saya itu sampai mengeluarkan muntah darah begitu. Oh, jadi salahnya tidak pergi malah masuk-masuk ke sini begitu, Mbak? Saya bukannya ikut-ikut, tapi saya hanya ingin memperjelas begitu, Mbak. Kenapa sampai teman saya Anda serang sampai dia keluar darah, muntah darah. Dan itu yang seharusnya Anda ini tidak melakukannya. Oh, itu hanya itu bukan belum apa-apa begitu, Mbak. Kenapa, Mbak, begitu? Maksudnya gimana? Kok belum apa-apa itu? Belum sanggup katanya. Kenapa alasannya, Mbak? Bocah. Begitu, tapi cara begini, sebuah pengetahuan, sebuah keilmuan itu bukan dari patok usia kami sebagai bangsa manusia, Mbah. Selagi kita mau belajar dan terus berusaha, insya Allah itu bukan batasan untuk semuanya begitu, dan tidak ada kata terlambat. Saya di sini, Mbah, ingin memperjelas. Jadi teman saya ini sampai memuntah darah, kenapa begitu ya? Alhamdulillah ketika setelah itu semuanya bisa netral kembali begitu. Emang kenapa, Mbak? Emang bangsa Anda ini selalu merasa paling hebat gitu, Mbak ya? Yang padahal yang padahal ada yang lebih hebat, jauh lebih hebat dari Anda, Mbak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Bahkan kami tidak takut. Bahkan kemarin kawan saya, teman saya datang sini pun mengatakan kami tidak takut dengan ancaman Anda begitu. Karena saat itu Anda merasa paling hebat gitu. Kami semuanya masih punya Allah gitu loh. Ini tiba-tiba dia menyerang. Kasar. Mana panggil temanmu ya? Yang kemarin nyerang itu panggil temannya. Tolong. Berarti kau ingat tak punya bon kayak gini. Ingat nih. Rasa tahu ini. Tolong selawat. Allahumma sholli ala ya Rabb ya Rabb.
alaihi wasallim. Buat tolong ini. Enggak di netralnya. Kasih minum kayak Panglima aja. Kalian? Hah? Masih? Kami datang ke sini baik-baik ya. Kita mungkin akan keluarkan mereka ya. Udah. Saya mau dinetralin dulu nih. Kasih minum. Tolong belakang. Mana? Hamdan mana? Nanti kita Masih keluarkan. ngambil air minum, tunggu. Coba belakang. Oh, yuk bentar. Assalamualaikum dong. Ini yang paling kuat nih. Oh, Apa ini? Rajanya apa ini? saya tanyain dulu ya, mungkin Bisa diajak bicara dulu nggak ini? bisa. Kalau mau diajak komunikasi saya tidak keluarkan dulu. Silakan, mungkin kameramen bisa ajak tanyakan. Atau siapa boleh? Aduh, Bisa kita bicara, Mbah? tanyain namanya siapa itu? Mbak, jawab dulu pertanyaan teman kami. Nama ini sinten, Mbak? Jenenge sampean sapa? Sendro. Sing paling kuat. Sendro lu. Lha apa sampean wis ngakoni kalah apa piye? Kok njaluk metu? Oke. Kayaknya dia udah ngakuin kekalahan ini Panglima ini. Sesek. Oke, kita keluarkan ya. Oke. Tolong ini coba ini apa namanya dijagain. Tolong dibantu. Minum. Minum dari sama. Bus. Oke teman-teman nih sepertinya kecapean nih Panglima ini. Gila. Bisa dijelaskan Panglima? Jadi Bagaimana begini. ini tenaga Jadi modelnya dia makhluk di sini energinya? satu ini ya. Dia satu wujud. Maksudnya gini. Dia tadi kayak masuk di kuskatanya sama Ubay sama Rois ya. Ini yang mereka tuh sebenarnya masuk nggak satu gitu. Dia kayak satu lapis gitu. Lapis gitu. Dan kayak yang masuk di kuskatanya tadi ya. Ini awalnya dia punggawa yang biasa gitu. Ini secara tidak langsung dia kemudian ada ngisi lagi gitu. Ngisi lagi, masuk. Dan sempet tadi ketika masuk situ kakiku masuk ya, dan itu seperti udah nggak bisa gerak lagi, kayak udah keluar nih tapi kayak terlock, kekunci gitu. Ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Terus ya alhamdulillah tadi ada yang bantu gitu kan. Jadi
ada yang bantu dan tidak terima, terus kemudian membantu untuk menetralkan semuanya begitu ya. Alhamdulillah, tapi memang Bisa diatasi lah. tempat ini memang apa namanya luar biasa. Auranya tuh emang, makanya tempat ini kan jarang dijamah manusia seperti yang saya bilang tadi. Di sini banyak sekali aura-aura yang besar karena jarang dijamah oleh manusia. Maka semakin tempat ini tidak pernah dijamah manusia, semakin tempat itu pun semakin kuat auranya oleh penunggu-penunggu alam gaib. Seperti halnya rumah kita ya. Ketika rumah nih kita bikin baru ya, terus kita menyisakan satu ruangan yang tidak pernah kita jamah di situ. Jangan satu rumah nih, ruangan aja. Ketika kita jarang masuk di situ, maka tempat itu akan diisi oleh energi-energi yang negatif begitu loh. Diisi oleh makhluk-makhluk gaib. Apalagi yang rumah satu full tidak pernah dimasukin sama manusia gitu. Karena aura manusia itu menyimpan aura-aura yang negatif, aura-aura yang positif di situ. Semakin kita sering tempat angkernya seperti apa ya, penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, tetap berzikir, berselawat, insya Allah mereka tidak akan mengganggu. Dengan keyakinan kita yakin berlindung kepada Allah. Tapi ketika kita modal nekatok, tapi kita ini takut di situ, kita akan semakin diganggu. Tapi ketika kita berani di situ, terus kita terus berzikir, terus berdoa, terus berselawat gitu, insya Allah dalam tubuh kita ini secara otomatis akan mengeluarkan aura positif yang akhirnya mengalahkan aura-aura negatif yang semua yang ada di rumah itu gitu. Makanya rumah kalau bisa kalau maghrib jendela ditutup itu ya, pintu ditutup gitu, apalagi waktu-waktu fajar seperti itu, waktu-waktu menjelang maghrib gitu. Itu apa ya, sebuah energi ini banyak berterbangan, dia mencari lokasi, mencari tempat gitu. Terus ketika dia mendapatkan celah, mendapatkan rumah yang kosong, dia bisa masuk lewat pintu, lewat jendela gitu kan, dia akan menempatinya begitu. Karena begitu banyak aura-aura negatif itu yang mencari tempat untuk mereka singgahi begitu. Makanya kita ini alhamdulillah masih diberi batasan untuk melihat barang seperti itu. Jika kita tidak beri batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bingung, kita mau melangkah kemana, kita mau tidur di mana. Kita mau tidur, jangan kita tidur, kita mau duduk aja kita udah ngelihat sosok-sosok di situ ya. Nah kita bingung. Makanya alhamdulillah kita masih diberi batasan, karena sebenarnya mereka lebih banyak daripada kita gitu loh. Tapi karena itu tadi, yang pertama kita masih beriman, kedua kita ini berkat iman itu dikaruniai energi yang positif pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaiknya adalah perbanyak kita ini beribadah, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita bersolawat gitu. Sehingga mudah-mudahan jika orang berbuat jahat kepada kita, mengirim santet, mengirim teluh, apapun itu, insya Allah terhindarkan. Dan ketika ada sosok-sosok gaib yang ingin mengganggu kita pun, insya Allah pun akan terhindar. Ini tadi sampai ngerobohin pohon tadi yang udah kering, kenapa tadi ya? Bisa dijelasin? Kurang tahu ya, saya kurang terkendali sih gitu. Mungkin dia Enggak, saya kurang terkendali guys. Jadi kayak di situ yang saya terima ada sesuatu hal di saya itu yang tidak terima dengan serangan-serangan mereka yang bertubi-tubi begitu. Dan yang saya dapati di situ itu adalah sebuah gerbang yang tempat itu adalah simbol dan menuju ke kerajaan mereka Gus ya. Jadi mereka pun dengan bangganya kalau mereka itu adalah paling kuat, bahkan kita semua itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya kekuatan kita. Jadi semuanya. Artinya tadi pohon kering tadi itu dijadiin gerbang sama mereka ya, gitu apa gimana? Makanya mungkin di luar kendali saya ya, wallahu alam. Itu semua itu makanya terus dirobohin, dihancurin gitu loh. Karena mereka dengan kesombongan mereka itu, mereka mengatakan yang paling hebat dan itu adalah simbol menuju gerbang mereka begitu. Itu dilihat secara jadi kalau ya, misalnya orang-orang yang tidak yang kasat mata apa nggak bisa melihat tuh, kalau mendekatin pohon yang kering itu pasti diganggu gitu apa gimana? Pasti diganggu. Kayak katanya sih si Ubay ya,
kemarin sama Gus katanya kan. Iya. Makanya saya wajar, makanya pertama megang tadi waktu datang tadi keambil nggak sih kayak ada dorongan sebuah energi yang kayak kesetrum gitu loh, berat. Kayak Nah langsung kaget kan, oh ternyata di sini gitu. Dan kemudian saat masuk dalam kayak nggak tubuh diperbolehin katanya gitu tadi, ya kalau mendekatin situ ya. dalam Gus katanya tadi mengatakan itu adalah sebuah simbol gerbang menuju tempat mereka begitu, dan dengan sombongnya mengatakan kalian semua tidak ada apa-apanya di sini, padahal ya kami tidak pernah merasa paling hebat, tapi kan kita tetap merasa paling hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena sakti-sakti mereka tetap Allah Subhanahu wa taala paling sakti. Makanya kita jangan takut, yang penting langkah kita benar begitu. Ya, saya akhiri penelusuran malam kita hari ini. Semoga senantiasa kita dilindungi dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.